Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian di rumah? Masih semangat belajar? Harus semangat belajar. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada pelajaran hari ini kita akan membahas tentang Allah Maha Pemberi. Baiklah, nomor 1, Maha Pemberi dalam Asmaul Husna disebut dengan Al-Wahhab. Ingat-ingat, Maha Pemberi, Asmaul Husnanya adalah Al-Wahhab. Ya, seperti ini tulisannya, dan Arabnya juga seperti ini. Baik. Dalam Asmaul Husna Al-Wahhab juga diterangkan dalam Al-Quran. Salah satunya terdapat pada surat As-Sadd ayat 9 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am indahu khazainu rahmati rabbikal azizul wahhab. Ya, Sadaqallahul Adzim. Yang artinya, atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang maha perkasa, maha pemberi. Quran surat As-Sadd ayat 9. Baiklah. Apa sih maksudnya Allah itu maha pemberi? Jadi tanpa kita sadari, Allah itu selalu memberi apapun di dunia ini, entah kepada manusia, kepada hewan, malaikat, bahkan setan pun itu Allah selalu memberi. Apa buktinya Pak kalau Allah itu maha pemberi? Ya, ini dia. Nomor 2, bukti Allah maha pemberi. Yang pertama adalah bukti pada diri sendiri. Nah, bukti Allah maha pemberi kepada manusia atau diri sendiri kita, coba kalian bayangkan. Apa yang Pak dilakukan? Ya, benar, bernafas. Kira-kira apa yang sudah Allah beri kepada kita ketika bernafas? Ya, udara atau oksigen. Banyak juga. Contoh, kita berkedip. Allah memberi kekuatan kita untuk berkedip. Bayangkan kalau kita tidak diberi kekuatan untuk berkedip. Kita terus membuka mata. Coba kan membuka mata terus, apa yang terjadi? Sakit kepada diri kita. Juga bayangkan mungkin Allah itu tidak memberi oksigen yang pertama tadi. Bagaimana kita mau bernafas tanpa oksigen? Allah itu memberi oksigen atau udara kepada kita secara gratis. Itulah yang disebut bahwasanya Allah maha pemberi. Yang kedua, bukti Allah maha pemberi pada makhluk sekitar. Contohnya bagaimana Pak? Bukti Allah memberi atau maha pemberi pada makhluk sekitar. Contoh, mungkin kalian tahu tumbuhan. Tumbuhan itu kok bisa hidup bagaimana Pak? Banyak. Air, darah, cahaya. Salah satunya itu cahaya. Allah memberi kita cahaya yang dari matahari. Untuk apa? Untuk tumbuhan hidup. Tumbuhan diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melangsungkan kehidupannya. Kalau hewan, contoh juga laut atau air. Di dalam laut ada ikan.
Siapa yang memberi lautan? Siapa yang memberi air? Ya, yang memberi air atau lautan, yang membuat lautan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ikan-ikan yang ada di laut itu bernafas menggunakan incangan, bukan paru-paru, itu menggunakan air tersebut. Jadi mereka diberi air untuk hidup oleh Allah. Jadi tadi contohnya kalau tumbuhan mungkin salah satunya diberikan cahaya agar tumbuhan itu tetap hidup atau bertahan hidup, atau hewan contoh di air itu adalah ikan. Ya, seperti itu bukti bahwa Allah itu memberi kepada diri sendiri dan makhluk sekitar. Nomor 3, perilaku beriman kepada Allah sebagai Maha Pemberi. Ya, maksudnya apa sih? Nah, ini bagaimana perilaku kita agar beriman atau percaya bahwasanya Allah itu Maha Pemberi. Nomor 1, memanfaatkan pemberian Allah dengan baik. Pada diri sendiri kita diberikan oksigen tadi, kita manfaatkan dengan baik. Kita olahraga dan sebagainya. Salah satunya lagi kita diberi apa ini? Tangan. Apa yang dilakukan kalau kita diberi tangan? Berbuat baik. Contoh, sedekah, menolong orang lain. Jangan dibuat untuk yang hal-hal buruk. Memukul teman itu tidak boleh. Ya, jadi apa yang diberikan oleh Allah pada diri kita digunakan sebaik-baiknya. Yang kedua, cara beriman kepada Allah yaitu bersyukur. Apa sih bersyukur itu? Kita selalu senang atas apa yang sudah kita punya, tidak boleh mengeluh. Contoh, kita mempunyai sepeda harga 100.000. Kita syukuri, kita senang, kita pakai dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Rezeki yang diberikan Allah kepada kita, Allah memberi kita rezeki, kita syukuri. Jangan kayak aku pengen sepeda yang bagus juga kayak temanku yang harganya mahal. Nah, tidak boleh, kita harus bersyukur. Apa yang sudah diberikan Allah kepada melalui orang tua kita yang diberikan kepada kita, harus bersyukur, tidak boleh marah atau meminta hal-hal yang aneh kepada orang tua. Yang selanjutnya adalah ikhlas beramal. Nah, sama seperti nomor 1, hampir sama. Ikhlas beramal di sini karena Allah itu Maha Pemberi. Jadi kalau bisa kita itu ikut-ikut memberi. Maksudnya Pak, sedekah dengan hati yang ikhlas. Tidak boleh bercerita, tadi aku habis sedekah loh ke masjid, cerita kepada temannya, itu tidak boleh. Ya, nanti pahalanya bisa hilang. Jadi kalau kita setelah memberi kepada orang lain, menolong orang lain, sedekah kepada masjid, kalau bisa jangan diomongkan kepada teman-temannya atau orang lain. Ya mungkin kalau orang tua mungkin tidak apa-apa agar bisa memotivasi diri sendiri. Yang selanjutnya adalah peduli kepada orang lain. Nah, seperti itu, sama seperti ikhlas beramal, bedanya adalah kalau beramal kita memberikan sesuatu kepada orang lain. Contoh tadi kalau ikhlas kan memberi uang kepada yang membutuhkan, fakir miskin, pengemis, panti asuhan, masjid, itu adalah ikhlas beramal. Kalau peduli kepada orang lain, kita harus tolong menolong, memberi bantuan. Bantuan apa Pak? Contoh kalau ada orang yang menyeberang jalan, kita bantu. Ada nenek-nenek mungkin kesulitan menyeberang jalan, kita bantu. Di sekitar rumah ada orang yang mungkin kehilangan sesuatu, barang sesuatu, kita bantu untuk mencari. Ya seperti itu. Baiklah, itu tadi adalah
pelajaran yang kita dapat pada hari ini. Semoga kalian selalu sehat di rumah, tetap belajar, tetap hormati orang tua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.